Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saputra Chandra Gumilang dengan NPM 2341308 dari Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Jessie, NPM 2341314, Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Jekviana, NPM saya 2341305, Prodi saya Manajemen. Perkenalkan, nama saya Ninda Fitranola dengan NPM 2341316 dari Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Hani Mahesa Surbakti dengan NPM 2341296 dari Prodi Manajemen. Halo, selamat datang di seri video Pendidikan Kecakapan Hidup. Kali ini, kita akan membahas tentang berteman serta bahaya bullying. Sebelum masuk ke pembahasan, yuk kita simak dulu kisah berikut ini. Agus adalah siswa berbadan gemuk. Ia tidak terlalu terampil dalam berolahraga. Larinya lambat. Farel suka membuat lelucon untuk mengejek Agus. Ia memanggil Agus dengan sebutan-sebutan gendut, gembul, dan lamban. Farel bahkan suka mendorong Agus ketika berpapasan. Terkadang, Farel dan teman-temannya melempar batu ke arah Agus ketika berjalan menuju rumahnya, hanya karena hal itu menyenangkan bagi mereka. Prita yang sering melihat kejadian itu hanya diam saja dan tidak berani melaporkan. Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying selalu ditandai dengan adanya serangan yang terjadi dan dilakukan secara berulang-ulang dan adanya niat untuk menyakiti. Anak-anak yang melakukan bullying umumnya melakukan tindakan tersebut untuk membahayakan anak lain, baik secara fisik ataupun emosional. Bullying seringkali terjadi di sekolah yang kurang memiliki pengawasan, longgar dalam menerapkan aturan, serta pihak-pihak pemegang otoritas tidak memiliki sikap dan pandangan yang tegas terhadap bullying. Pada perkembangan anak usia sekolah, bullying merupakan perilaku yang berbahaya karena dapat memberikan dampak traumatik yang dapat mempengaruhi perilaku anak-anak. Hal ini dapat memberikan perasaan tidak berdaya, takut, dan terancam. Pengaruh bullying juga dapat membuat beberapa anak itu menjadi perilaku bullying kepada temannya yang lain, dengan merasa bahwa melakukan itu adalah hal yang menyenangkan hingga mereka bahwa orang akan merasa takut pada dirinya sendiri dan disebut sebagai orang yang keren dengan melakukan tindakan bullying. Anak-anak yang mengalami bullying mungkin terlihat mampu mengatasi dampak bullying yang terjadi pada dirinya, tetapi sebenarnya mungkin mereka masih bergulat dengan inner distress dalam diri mereka. Anak usia sekolah yang terinfeksi dan terlibat dalam perilaku bullying berpotensi untuk menjadi pelaku kenakalan di usia remajanya, tindakan kekerasan, serta terjebak dalam tindakan kriminal. Perilaku dan korban bullying akan kesulitan untuk melakukan hubungan dengan sosialnya. Sebanyak 57% orang pernah mengalami bullying di usia kanak-kanak, dan saat mereka dewasa, mereka mengalami depresi, self-esteem yang rendah, dan kesulitan interpersonal. Bullying juga memiliki dampak negatif bagi perkembangan anak. Baik pelaku maupun korban sama-sama berpotensi mengalami dampaknya. Ada 4 aspek penting dalam perkembangan anak di usia sekolah, yaitu aspek fisik motorik, sosial emosional, kognitif, dan bahasa. 1. Aspek fisik motorik. Kondisi bullying yang mengalami cedera fisik dapat mengganggu perkembangan fisik motoriknya. Hal ini disebabkan oleh kekerasan yang dialami oleh korban. Contohnya seperti luka memar bekas cubitan. Kedua, aspek sosial emosional. Korban bullying berpotensi menumbuhkan gangguan kecemasan dan depresi yang berpengaruh pada perkembangan sosial emosional anak, seperti murung, pendiam, emosi tidak terkontrol, dan sebagainya. Pelaku bullying juga berpotensi mengalami gangguan perkembangan sosial emosional. Sikap dan tindakan yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi kebiasaan dan membentuk perilaku yang negatif.
seperti sikap arogan, pemarah, suka melanggar aturan hingga dijauhi lingkungan akibat sanksi sosial. Kemudian yang ketiga, aspek kognitif. Bullying dapat menghambat perkembangan kognitif anak. Perasaan takut yang ditimbulkan bullying bisa menyebabkan anak tidak berani mengungkapkan ide dan gagasan, hingga mengganggu perkembangan kognitifnya. Selain itu, ketidakpercayaan diri di masa depan dapat menghambat anak dalam memaksimalkan potensi kognitifnya. 4. Aspek bahasa. Bullying dalam bentuk verbal kerap menggunakan bahasa yang kasar dan merendahkan sesama. Hal ini dapat berakibat pada perkembangan bahasa anak dalam jangka panjang, seperti terbiasa berkata kasar dan mengejek sesama. Bullying adalah tindakan kriminal yang dampaknya sangat besar dan mampu mengancam moral dan nilai generasi bangsa untuk kemajuan negara. Oleh karena itu, menghentikan tindakan bullying harus dilakukan semua pihak, baik keluarga maupun sekolah. Bersama kita menjaga prestasi akademis, kehidupan sosial, kesehatan mental dan fisik, hingga keselamatan nyawa anak. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghentikan bullying, seperti yang pertama, deteksi tindakan bullying sejak dini. Yang kedua, berikan sosialisasi terkait bullying. Yang ketiga, beri dukungan kepada para korban. Yang keempat, buat aturan yang tegas mengenai bullying. Yang kelima, jadilah contoh dan teladan yang baik. Yang keenam, ajarkan siswa untuk berani melawan bullying. Dan yang terakhir, bantu pelaku untuk menghentikan tindakan buruknya. Stop bullying, stand up, and speak out.